Kondisi ekonomi diprediksi di tahun 2023 akan mengalami perlambatan, mungkin hanya sekitar 2,7% saja. Tapi kami percaya di Diplomat Sasu Challenge, kita fokus kepada pembangunan yang berkesinambungan. Kondisi apapun bisa terjadi, kondisi bagus bisa terjadi, kondisi jelek pun bisa terjadi. Untuk itu, bagi kami, resiliensi atau ketahanan terhadap semua goncangan yang ada, ataupun opportunity yang ada, itu jauh lebih penting untuk ditekankan dibandingkan kita hanya melihat ancaman yang akan terjadi ke depan. Diplomat Sasu Challenge 2022. Wow, tepuk tangan buat teman-teman semua. Selamat datang di tahapan National Selection. Dan luar biasa, teman-teman harus berbangga. Dan harapan saya teman-teman akan menjadi inspirasi sukses dimanapun teman-teman berada. Karena teman-teman berhasil untuk melampaui 23.657 proposal. Tepuk tangan terlebih dahulu buat teman-teman. Hari ini nggak nyangka bisa balik lagi berpartisipasi sama dan yang lain, kali ini sebagai fasilitator. Jadi satu dari berenam sama Mas Alfon, Mas Gazan, Mas Rengkuh, Mas Raja, sama Fania. Fase pertama challengers mulai masuk presentasi, dan itu kita juga memberikan penilaian ke 3 kategori ya, 3 kategori penilaian, yaitu kepahaman mereka, kepiawaian mereka, dan persona mereka. National Selection kali ini kita akan seru-seruan barengan sama coach dan juga fasilitator, di mana para challenger akan melakukan presentasi di depan coach dan fasilitator selama 1 menit. Dan juga untuk lolos ke babak berikutnya. Nah, di babak berikutnya mereka akan presentasi dengan durasi selama 2 menit. Dan di situ coach dan juga fasilitator bisa menilai mana kira-kira yang akan bisa masuk ke babak berikutnya di DSC 2022 kali ini. Mas. Selamat datang. Ya. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Kami meminta dana sebesar 200 juta rupiah yang akan kami gunakan untuk Pendapatan yang kami proyeksikan kurang lebih di angka 800 juta per tahun. Pertanyaan aku satu, ini kimono akan menjadi salah satu trademarknya dari estetik dari desa, atau nanti pengembangan produknya akan ada macam-macam? Aku pengen tahu tadi pengolahan biaya nilai investasi yang akan digunakan, terus penetrasi pasarnya seperti apa? 2 poin itu. Oh, ini masih konsep atau sudah mulai? Masih prototype. Prototype. Untuk waktu 1 menit ya pasti semua akan bilang kurang karena banyak poin yang harus dijelaskan, tapi itu sangat menantang meskipun ya belibet-belibet. Ini buah lontar legen ya? Ya. Setiap bulannya apakah memang apakah ini buah musiman atau enggak? Ya, salah satu yang jadi tantangan kita dulu itu adalah ini buah musiman. Perasaannya beretek sama enggak karu-karuan tadi. Jadi sebenarnya di dalam pikiran kita itu sudah ada bayangan yang mau diomongkan ini, akhirnya bubar semua. Bingung kita mau ngomong apa.
masing-masing segmennya yang terpikir siapa aja buat masing-masing? Iya. Segmen customer-nya, pasarnya. Segmen pasarnya pasti sekolah sendiri. Kemudian untuk yang jenis olimpiade kalau siap PTN SMA ya, SMA kita fokusnya di SMA. Oke, kenapa nggak pakai laba ditahan aja untuk develop? Untuk develop sudah Mas, jadi kita tinggal support alat-alatnya aja untuk distribusi. Jadi kita sampai di tahap tinggal beli segala macam alatnya, karena untuk lokasi distribusi, marketing dan segala macamnya kita bisa cover. Kalau kesempatan kedua ini dari upgrade tahun kemarin itu sekarang lebih relax, terus lebih tenang lah untuk presentasi. Sama tahun ini konsepnya lebih bagus sih Mas, maksudnya kita dikasih kesempatan presentasi. Kalau misalnya nanti lolos, ada presentasi lagi. Jadi menurut saya lebih fair dan lebih jelas. Kurang dari 3% nelayan di Indonesia tidak menghilirisasi produk tangkapannya. Hal ini menyebabkan rendahnya stabilitas harga di tingkat nelayan. Aura Indonesia hadir dan berinovasi melalui super program dan mega apps, yakni untuk memperkuat hilirisasi produk-produk nelayan serta transformasi digitalisasi di sektor kelautan dan perikanan. Ini base-nya berarti application atau apa sih? Kita ada dua super program untuk pengolahan CSR yang bekerja sama perusahaan-perusahaan besar, dan untuk application kita juga ada fitur-fitur yang nanti akan berbasis digitalisasi, teknologi keramba ikan apung serta pasar ikan modern. Oke, siang nanti kita kabarin. Terima kasih. Jangan lupa produknya kalau mau diambil. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih. Ini tantangan karena kita dituntut untuk presentasi 1 menit dan harus menyampaikan detail poin-poinnya. Jadi berawal dari kekhawatiran kami melihat semakin meningkatnya penggunaan gadget pada anak yang semakin mengkhawatirkan, kami terdorong untuk membuat mainan yang fungsional, yang bisa membantu proses tumbuh kembang si kecil, dan juga kami memperhatikan nilai estetika sehingga produk kami bisa juga disukai oleh orang tua dan bisa dijadikan home decor. Nah ini kalau dibandingkan dengan produk pesaingnya, tadi kan bisa sebutkan kalau sekarang komputernya kebanyakan merek luar negeri ya. Kalau dibandingkan secara pricing structure-nya? Jadi tergantung, kalau merek luar negeri itu bisa yang dari Cina, kalau yang dari Cina tuh pasti dari segi harga kita kalah. Tapi dari segi kualitas, saya bisa bilang produk dari lokal tuh lebih bagus. Tapi kalau misalnya luar negeri tapi yang lumayan terkenal, kayak misalnya Grims atau apa itu, kita jauh di bawahnya sih harganya. Di tahapan yang pertama ini nih, menurut gua adalah luar biasa banget. Kenapa luar biasa? Satu, kita harus mengkurasi dari 150 orang, per kelompoknya ada 5 orang dan mereka cuma dikasih waktu 1 menit untuk menjelaskan. Itu tuh memang harus piawai sekali. Dengan beberapa coach yang bilang dibutuhkan adalah founder mentality, itu memang benar. Karena ya kepiawaian mereka dalam memahami bisnisnya dan keresahannya, itu tuh yang memang kita cari banget. Kalau dari gua banyak banget kesempatan-kesempatan bisnis yang kalau bisa kita dapatkan, itu tuh bisa menjadi bisnis yang menjanjikan tentunya, karena kan ya dengan ada dana hibah yang sangat luar biasa besar ini, semoga ide itu tuh bukan cuma sekedar ide aja. Challenger DC 2022. Pertama-tama tepuk tangan lu buat kalian semua Challengers. Mewakili para coach dan juga para fasilitator yang hadir pada siang hari ini, kita mengucapkan terima kasih banyak. Seru banget tadi kita bisa ngobrol dalam waktu yang relatif singkat. Banyak ilmu baru juga, bayangin cuman dalam beberapa menit para coach dan fasilitator bisa dapat insight baru. Terima kasih banyak dari kami. Saatnya kita masuk ke step berikutnya ya. Siapa yang akan lolos dari tahap 1 ke tahap kedua. Dari kami ingin mengucapkan terima kasih buat semua antusiasnya Challengers yang hadir pada siang hari ini, datang dari pagi. Namun antusiasme aja nggak cukup teman-teman. Karena di sini kita mengejar sesuatu untuk memperbesar apa yang menjadi mimpi para Challengers. Oke? Yang kita nanti lihat juga dari para coach dan fasilitator ketika teman-teman bisa masuk ke tahap kedua, yang paling ingin kita lihat dari kalian adalah founders mentality. Mentalnya, bagaimana kalian mendesain sebuah bisnis kalian, walaupun itu baru berupa ide, sudah berjalan, atau bahkan sudah besar, kita akan lihat seperti apa founders mentality yang muncul nantinya
dan mudah-mudahan bisa menjadi yang terpilih di akhir DSC 2022. Untuk itu, kita persilakan siapa yang akan lolos ke tahap berikutnya. Selamat kepada 30 challenger yang masuk ke tahap berikutnya. Di tahap pertama memang kita sudah ketemu sebentar, dan sebenarnya di situ aku cuma akan melihat bagaimana sepaham apa, seintu apa dia sama ide bisnisnya, dan dia menjelaskan singkat lah tadi di proses tahap pertama. Nah di tahap kedua ini jadinya adalah masa penentuan, betulkah judgementku di 1 menit awal tadi di tahap pertama, bisakah dielaborasi lebih baik saat dia menggunakan ada bantuan deck presentasinya gitu. Kemudian diadu dengan peserta lain, challenger lain yang juga industrinya mungkin sedikit mirip dengan mereka gitu. Selamat sore Coach. Selamat sore Coach. Sehat selalu. Waktunya cuma 2 menit. Harus menjelaskan dengan jelas dan rileks ya. Siap. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke? Mau kita mulai siapa dulu? Hamid dulu? Boleh. Silakan Mas Hamid. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Ombein Indonesia adalah kategori bisnis minuman kekinian. Kami berdiri pada tahun 2020 dan hingga saat ini 2022 kami sudah memiliki 34 outlet yang semuanya kami kelola sendiri. Saat ini kami fokus pada menjadi local champion di kota tier kedua. Strategi untuk fast growth kami membuka kemitraan autopilot yang kami kelola sendiri semuanya dengan pengendalian dari manajemen. Jadi saya agak kurang banyak yang belum disampaikan, terlambat waktunya, banyak yang belum disampaikan, poin-poinnya mungkin banyak yang belum semua saya sampaikan, dan ya tadi memang belum maksimal dan saya sudah mungkin feeling untuk kayaknya nggak masuk gitu. Jadi kurang prepare gitu tadi saya. Karena ini kan mungkin saya tadi fokusnya yang 1 menit aja gitu. Fokus 1 menit ternyata kok masuk tuh saya. Akhirnya saya prepare nggak maksimal. Kirain kan saya baca itu ada jedanya. Ternyata saya termasuk yang presentasi duluan. Jadi saya belum optimal lah untuk menyampaikannya gitu. Pegantren itu adalah perusahaan multinasional yang bergerak di pengolahan nira lontar. Untuk saat ini kita sudah memiliki legalitas yang lengkap. Harapannya ke depan nanti kita sudah menembus 18 negara di 5 benua. Keunggulannya yaitu kita punya gula rendah dan kalori. Kebetulan ini tadi ketemu, saya pikir ini bisa jadi partner saya ke depan. Ya. Berkolaborasi. Pak, kalau Indomaret udah minta Pak, cari pinjaman Pak, beres. Nah, yang jadi kendala itu Coach, modal pegawai akhirnya megang bisnis. Nggak malah hancur. Akhirnya saya itu nanggung utang. Ceritanya itu begitu. Jadi aset saya semua itu habis. Jadi akhirnya saya itu untuk menghidupi keluarga saya itu harus turun ke jalan. Kita minta waktu sebentar ya untuk menentukan keputusan berikutnya. Hah? Ya, yang mana? Udah di mic-nya boleh dimatiin dulu guys. Oke, terima kasih buat para challenger sudah present. Kembali lagi ini adalah sebuah kompetisi, pasti ada yang masuk ke babak berikutnya, ada yang menang, lalu ada yang harus bisa untuk mencoba lagi. Tidak ada yang jelek atau bagus, ini hanya
sebuah portfolio bisnis yang menurut kita akan lebih relevan untuk kita gunakan. Untuk itu, yang lolos ke babak berikutnya dari 2 challenger yang ada berikutnya adalah Oke, di tahapan kedua ini para challenger akan masuk dari room 1 dan room 2 untuk mempresentasikan selama 2 menit untuk masing-masing challenger di depan para coach tentunya. Melalui Enda, para pendaki bisa dengan mudah memesan tiket pendakian, sewa alat, literasi bacaan, hingga informasi detail mengenai gunung yang akan didaki. Sistem Ngelab Kampus telah sukses menjadi jembatan bagi para peneliti terhadap akses fasilitas laboratorium di Kota Malang. 300.000 di perahu. Ya, terus dapatnya 5.000. Makanya itu yang gue mau twist. Ide dua-duanya oke, tapi Dua-duanya oke. Tapi kalau ini gue belum basic. Ya. Stickiness ke apps-nya tuh menurutku masih terlalu rendah.